Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, kurang semangatnya mana ibu? Salamnya dijawab biar kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang mulia, yang paling bersih, yang bebas masuk pintu surga manapun, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Ibu, sehat semuanya. Semangat ini semuanya. Pasti semangat karena kita juga sedang disaksikan oleh pemirsa yang ada di rumah karena kita hadir di sini di acara Cahaya Hati Indonesia. Iya, alhamdulillah kita hadir di masjid yang indah di Masjid Jami Al Munawwaroh di daerah Depok. Alhamdulillah dan sudah hadir tentunya guru-guru kita yang insya Allah nanti akan memberikan pemaparan ilmunya. Yang pertama ini saudara saya, abang saya, guru saya yang punya yang mana orangnya. Beliau adalah Ustadz Abe Gibran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Yoga sehat. Alhamdulillah lagi dikasih nikmat sama Allah agak sedikit bindeng. Masya Allah Iya. tapi tetap ganteng. Oh saya kalau disebut ganteng saya paling gak mau. Emang apa? Ganteng itu ada artinya. Artinya? Gangguan telinga. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. Iya. Baik Ustadz. Alhamdulillah guru. Selanjutnya ada Ustadz Aep Saifullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz sehat? Alhamdulillah. Jangan panggil Ustadz. Saya belum pantas jadi Ustadz. Ilmu saya masih sedikit Ibu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan selanjutnya ada guru saya dari Bandung. Beliau sedang berduka karena telah tiada istri tercintanya. Dan kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelapangan hati. Bersama guru kita Ustadz Ihsan Sya'ban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari Ustadz meninggal istri? Ini hari keempat. Keempat. Masya Allah. Nenek-nenek udah Noel-Noel aja. Ibu belum nyari, tenang ya Bu Ya ya. Allah, Nek. Tapi paling tidak mudah-mudahan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu meraih kelapangan hati. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga dikasih kelapangan hati. Amin. Tapi sebelumnya mohon maaf kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada Viti. Ini ada kejadian yang sangat luar biasa. Nanti saya akan bahas tapi kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah Vitinya. Tafadhol silakan. Seorang karyawan kios buah semangka di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, tewas setelah disiram air keras dan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Aksi sadis itu terekam kamera CCTV saat korban tengah melayani pembeli. Pelaku yang juga karyawan kios buah kemudian datang dan menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak sampai di situ, pelaku langsung mengeluarkan celurit dan secara membabi buta menganiaya korban. Korban yang tersungkur berteriak minta tolong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Naas nyawanya tidak terselamatkan. Subhanallah, gara-gara cemburu salah seperti itu tuh nggak dibenerin ya Bu ya. Kelakuan seperti itu nggak bener ya Bu ya. Iya, makanya kita harus tetap ngaji di Cahaya Hati karena apa? Banyak ilmu-ilmu yang kita nanti akan bagikan. Di antaranya ada segmen ngaji bareng Ustadz Munawir Ngacir ya. Tapi nanti ya. Tapi sebelumnya kita coba Ustadz izin yang mau bertanya, yang mau curhat dulu silahkan coba. Mana? Dengan Ibu siapa? Dari mana? Ibu Rizka. Ibu Rizka, Dari- silakan. Curhatnya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama saya Ibu Rizka dari RW 5. Sebelum saya bertanya, saya sedikit begini Ustadz. 2,5 tahun saya kehilangan orang yang sangat saya cintai. Sampai saat ini saya tidak bisa move on. Setiap detik saya selalu ingat dia. Kemanapun,
Mungkin dalam keadaan tidur saja yang bisa saya melupakan dia. Karena dia menjadikan saya ratu selama 31 tahun. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya ingin menanyakan kunci dari ketenangan itu sendiri. Kunci ketenangan hati. Baik. Hanya ini yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu besar cintanya sama imam beliau, suaminya. Karena mungkin perhatiannya sebagai laki-laki beliau maksimal. Nah seperti apa, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Yoga. Masya Allah. Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bisa mengomentari dari apa yang tadi Viti yang kita sama-sama saksikan. Dan menyambung dari cerita Ibu Rizka, ini adalah dua hal yang punya kesamaan walaupun beda kasus. Yang pertama bahwa enggak semua masalah harus diselesaikan dengan kemarahan. Betul apa betul? Betul-betul. Kadang kemarahan itu tidak dibenarkan dalam agama. Sehingga Nabi mengatakan bahwa kemarahan akan merusak daripada iman seseorang. Oleh karenanya pernah ada seorang didatangi oleh seorang Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi, kata sahabat ini, ausoni, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Ausoni, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tagdob. Jangan kau marah. Lalu dia nanya lagi, ausani ya Rasulullah wala tagdob, jangan marah. Dan ini adalah wasiat terbesar yang Rasulullah berikan kepada kita, bahwa ketika apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, masalah sebesar apapun yang Allah hadirkan kepada kita, kemarahan bukan solusi dalam menjalani kehidupan. Betul-betul. Malah kemarahan itu sendiri yang akan menghancurkan diri kita, merugikan kita, merusak tatanan hidup kita, bahkan merusak keimanan kita. Oleh karenanya hati-hati sekali ketika kita semua menghadapi kemarahan. Betul? Yang pertama. Yang kedua, kasus daripada Bunda Rizka tadi. Ingat bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah. Dan kita harus sadar, setiap di antara kita memiliki ujian masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak diuji, semua diuji oleh Allah. Cuma kita tidak sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya deketin Allah. Hadirkan Allah, bahwa kesenangan datangnya dari Allah, ujian datangnya dari Allah. Maka ketika kita fatawakal ala Allah, pasrah kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, bahwa Allah adalah penentu segalanya. Oleh karenanya hanya kita memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Enggak ada lain jalannya, deketin Allah dengan banyak berzikir. Apa yang Allah kasih sama kita itu hanya titipan. Betul? Betul? Andai kita ikhlas, andai kita sabar, maka titipan itu besok akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita semua. Amin ya robbal. Siap sabar Ibu? Kurang kompak, siap sabar? Ya. Siap sabar? Ya. Kalau suami nggak ngasih duit sabar? Enggak. Loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Rizka masih kurang komplit, kita coba kita serahkan kepada guru kita. Yang kedua Ustadz Aib Saipullah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Video yang ditayangkan tadi mengingatkan kepada kita akan pentingnya seorang muslim memiliki hati yang senantiasa bergantung dengan Allah. Karena ujian itu pasti datang kepada kita. Bahkan hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah. Bahkan dalam soal Anbiya Allah menegaskan kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji pada kalian dengan yang enak atau yang tidak enak. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya.
Namun kemarahan sebagaimana Ustaz ABT sampaikan, pembunuhan, dendam itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih diterima dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Rasul, siapakah manusia yang paling baik, yang paling utama? Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisani." Orang yang mahmumul qalb dan senantiasa lidahnya selalu jujur. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saduqul lisani nahnu na'rifuhu, wa ma huwa mahmumul qalbi?" Jujur bicaranya kami tahu, tapi mahmumul qalbi apa itu ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan, "Huwa taqiyyun naqiyyu la ithma lahu wa la baghya wa la ghilla wal hasad." Yaitu orang yang hatinya bersih. Tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada hasad dan tidak ada yang lainnya. Rasul menyebut dalam hadis ini itu adalah manusia yang paling baik, yang paling utama. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis." Allah membukakan pintu-pintu surga 2 hari, hari Kamis dan hari Senin. Maka dianjurkan kita berpuasa sunat. Pintu-pintu surga Allah bukakan 2 hari itu. Lalu kata Rasulullah, "Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajula." Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 1 orang Allah gak akan ampuni. Siapa dia ya Rasulullah? Yaitu seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang antara dia dan saudaranya ada syahna. Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim mengatakan asyahna ay al-baghdha wal udwan, kebencian, kedendaman, marah. Dia ada marah, ada masalah, ada kebencian. Hatinya enggak lapang dengan saudaranya. Kecuali orang ini kata Rasulullah, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah bersabda, Rasul bersabda, "Anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha." Tunggu dia, Allah baru akan mengampuni dia sampai hatinya lapang, sampai keduanya kemudian damai, hatinya nyaman dan tidak dendam dan kebencian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lapang hatinya dengan apapun yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Luas sekali pemaparannya dari Ustadz Abai Gibran, dari Ustadz Aib Saipullah. Nah, yang terakhir dari Bandung yang sedang berduka namun harus besar hati karena tema kita yaitu kelapangan hati, kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ihsan Sya'ban. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidi khuril muhajalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Bu, yang namanya hamba Allah yang dirindukan oleh surga ada punya modal. Modalnya apa? Satu modalnya tapi berkoneksi dengan satu yang di video tadi, satu yang ibu tadi, Ibu Rizka ya, yaitu hatinya bersih dan lapang. Lantas bagaimana caranya kita ingin mendapatkan hati yang bersih dan lapang? Ada 3 kunci. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kita ambil bahasa umumnya, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan kunci-kunci, solusi-solusi dari masalah yang terjadi. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang kedua, kuncinya agar lapang, agar tidak ada dendam, adalah berserah diri kepada Allah. Harus berserah diri, harus pasrah. Dan bagaimana kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu menggantungkan semuanya kepada Allah. Taqarrub ilallah. Jangan pernah jauh dari Allah. Maka yang ketiga disampaikan tadi oleh guru-guru kita, saya ambil saripatinya, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik.
Ibu Rizka sudah sekian tahun, saya baru 4 hari. Jadi kalau saya nggak kuat-kuat banget, nangis saya. Ya, apalagi saya nikah sudah 17 tahun. Tidak ada celah sedikit pun. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, janganlah pernah mengisi hati kita oleh dengan amar. Dikit-dikit habak, dikit-dikit dikit-dikit Surga tidak menyukai itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai hamba-hambanya berperilaku seperti itu. Kenapa? Karena yang berhak begitu itu Allah. Yang berhak sombong Allah, bukan kita. Kalau kita ingin dirindukan hatinya oleh surga, maka bersihkanlah hati kita dari hal-hal amarah, dengki. Kalau orang Bandung mah dibilang dengki men. Manusia pendengki. 1 menit. Ya, satu lagi, karena dikasih tahu satu, jadi ada satu lagi. Kuncinya adalah menuntut ilmu, karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Karena dengan ilmu kita nggak susah, karena dengan ilmu kita akan masuk ke jannah, betul? Betul. Dikit-dikit marah, ada yang namanya sekarang emotional question. Oh, ditata tuh hatinya. Dikit-dikit takut. Sekarang kan udah pada muncul Bang Yoga, hantu-hantu aja muncul di televisi, di YouTube, di mana-mana ada hantu. Takut sama yang begituan. Ada spiritual question. Bergantung kepada Allah. Sudah ditata dengan ilmu. Jadi kita harus terus bergantung kepada Allah, Sang Pencipta kita semuanya. Amin. Jangan pernah kasih kendor hati kita sampai kosong. Sedih boleh tapi berlebihan jangan. Betul. Dan para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan masuk di segmen yang kedua, yaitu pembahasan surat At-Taghabun ayat 15 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abai Gibran. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Salatun bisalamil mubini linuqtati da'ini ya gharami. Salatun bisalamil mubini linuqtati da'ini ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtati da'in ya gharami. Salatun bisalamil mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Terima kasih Ustazah Indana Zulfa. Dan selanjutnya tafadhal Ustaz Abai Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan duitnya banyak. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan acara ini menjadi sebab dan wasilah Allah berikan keberkahan kepada guru-guru kita semua. Amin ya rabbal. Tak lupa host yang ganteng, terkenal dari dunia sampai akhirat. Dunia dulu. Dunia dulu. Bang Yoga PNS, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Amin. Semoga rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Khususnya ibu-ibu semua yang ada di hadapan saya, mudah-mudahan semua sehat. Amin. Sehat Bu? 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 Alhamdulillah. Syukur sama Allah hari ini Allah pertemukan kita. Betul? Sangat menarik tema hari ini, sangat menarik ayat yang akan kita bahas tentang bagaimana caranya kita faham bahwa hidup ini adalah ujian. Betul? Dalam surah At-Taghabun ayat 15 ini dikatakan tegas bahwasanya adalah anak-anak kita, adalah harta-harta kita, semua itu adalah fitnah. Dalam tafsir dijelaskan bahkan di lisanul Arabi kalimat fitnah ini bermakna bahwa adanya cobaan yang bersifat kesusahan dan cobaan yang bersifat kesenangan. Betul apa betul? Kita semua dalam ujian. Iya Pak ya. Suami ujian. Betul apa betul? Istri ujian. Betul apa betul? Anak ujian. Betul? Maka orang yang soleh adalah mereka yang rumah tangganya ada dalam sakinah mawaddah warahmah. Oleh karenanya istri bisa jadi ujian sama suami. Seperti apa? Istri yang selalu ngomel sama suami. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Suami lagi ngopi diomelin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Suami lagi tidur diomelin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Maka istri yang soleha, siapa mereka yang ketika dipandang oleh suaminya, idzan nadharta syarrotka, senyum sama suaminya. Tuh, Bu. Bu. Ini mah Bang Yoga. Ya. Istri dipandang sama suami cemberut mulu. Asem mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Di sini mah nggak ada Ustaz. Cuma kalau di rumahnya ada. Maka ini ujian. Oleh karenanya jangan dari luar dulu, ujian dari dalam rumah tangga. Betul? Lihat bagaimana Allah menguji Nabi Nuh. Luar biasa, seorang nabi yang luar biasa, dicintai oleh Allah, imannya dahsyat. Tapi ujian Nabi Nuh siapa? Istrinya sendiri dengan anaknya. Betul? Ketika Nabi Nuh ngajak kebaikan, menyeru kepada kebaikan, ibadah kepada Allah, istrinya sendiri, anaknya sendiri yang malah melanggar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bayangin, walaupun seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan pada kebaikan, ternyata kalau Allah tidak berikan hidayah, istrinya tidak ikut iman kepada Allah. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk adalah apa? Hai Nabi Nuh, buatkan apa? Perahu yang besar, karena sebentar lagi akan ada banjir bandang
gelombang yang luar biasa. Nabi Nuh iman sama Allah, lalu dibuatkanlah apa? Perahu yang besar. Lalu Nabi Nuh berkata kepada para pengikutnya, "Hai, hayo semua ikut dengan perahu besar sehingga kalian akan selamat." Ternyata yang membantah Kan'an anaknya, ternyata yang membantah istrinya, sehingga Kan'an dengan istrinya Nabi Nuh mereka tenggelam, terlenyap daripada banjir bandang. Na'udzubillah. Maka begitulah dalam rumah tangga, Bu. Suami lagi ngomel, ibu diem. Bener enggak? Bener enggak? Ibu lagi ngomel, suami diem. Lah kalau suaminya ngomel, ibu ngomel, kira-kira tsunami apa kagak? Tsunami, apalagi ibu ngejawabnya, udah matiin saja. Ntar tahu kalau misalnya mati di situ mau kawin lagi. Jangan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Di sini nggak ada, di rumahnya ada. Ayo, oleh karenanya faham kita bahwa ketika kita berumah tangga ada ujiannya. Betul-betul. Betul-betul. Jangan bu. Jangan nggak bersyukur dengan adanya suami. Kalau nggak ada, ya Allah sedih. Iya kagak? Ini ada orang kadang-kadang bang. Iya. Bang Yoga. Siap. Kalau suami di rumahnya puyeng banget. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ini saya. Lo jujur amat bang. Iya. Kalau sudah tiada baru. Pinter banget dia girandang. Pinter. Haji Oma legend berdakwah melalui lagu. Iya. Maka ujian anak fitnah, suami fitnah, istri fitnah. Oleh karenanya bagaimana menjalaninya? Rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka kalau ini ibadah yang paling panjang, oleh karenanya hidup itu kita kudu paham. Enggak selamanya orang diuji. Iya kagak? Enggak selamanya orang diuji, pasti ada senangnya. Enggak selamanya kita menangis, pasti ada senyumnya. Enggak selamanya kita terpuruk, pasti akan ada bahagianya. Maka semuanya tinggal kembali kepada diri kita sebagaimana Al-Quran mengatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, di balik kesedihan, di balik kepahitan, ada kebahagiaan yang Allah hadirkan buat kita semua. Alhamdulillah. Bagaimana merasakan itu semua? Enggak ada lain lahirnya rasa syukur di hati kita. Betul-betul? Punya anak soleh semua, punya anak 5, mau lebaran bang, anak pertama ngasih duit 1 juta sama beras, alhamdulillah. Anak kedua ngasih telur sama beras, alhamdulillah. Anak ketiga ngasih kolak sama duit 1 juta sama beras, alhamdulillah. 5 orang anaknya ngasih duit 1 juta semua, nenek-nenek punya duit 5 juta. Nenek-nenek nangis, ya Allah, nangis depan suaminya. Ngapa nek nangis mulu? Bersyukur. Iya, terus kenapa nangis lagi? Tahu gitu lagi muda bikin 17. Iya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Tekor urusan. Ayo, maka ketika itu fitnah, ketika itu ujian nggak selamanya, Bu. Dunia ini tempat tinggal apa tempat meninggal? Hah? Dunia ini tempat tinggal apa tempat meninggal? Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Dan tinggal kita yang abadi di mana? Di hadapan Allah Subhanahu. Maka kata Allah di ayat selanjutnya, mereka-mereka yang sabar, mereka-mereka yang ikhlas, mereka-mereka yang tawakal dengan menjadikan semuanya ujian. Apa Allah katakan kepada mereka? Bahwasanya wallahu indahu ajrun azim. Ada pahala besar, pahala yang luar biasa, pahala yang indah yang Allah siapkan buat mereka-mereka yang sabar, insya Allah. Maka ada orang yang nanya kadang-kadang begini, Ustadz saya mah sabar mulu dari dulu. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Nih semua. Capek banget Ustadz sabar mulu. Orang-orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Saat mereka putus asa dengan kesabarannya, berarti rahmatnya udah putus. Benar apa enggak?
Benar apa benar? Maka hiduplah dengan Allah bagaimana? Berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita husnuzon. Ya Allah, enggak apa-apa saya uji ya Allah. Yang penting ujian ini deketin saya sama Allah. Benar apa kagak? Yang kedua husnuzon sama orang. Jangan punya sangkaan jelek agar hati kita bersih. Ini membawaannya sama orang romanya ngomongin mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Tangga beli mobil, dia beli panadol. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini semua. Insya Allah enggak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ustadz izin kita kasih pertanyaan buat ibu-ibu yang ada di sini ya. Masya Allah, boleh, Iya, boleh. tadi udah berapi-api, makanya ibu juga berapi-api. Nah. Siapa yang mau bertanya berapi-api silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Peri, RT 6 RW 4 Depok ya. Saya yang ingin saya tanyakan, zikir apa, amalan apa yang bikin hati tentram? Itu aja. Zikir apa? Amalan apa yang bikin membuat hati tentram? tenang? Iya, silakan Ustaz. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Makasih Bu Ferry yang luar biasa. Ini pertanyaan menjawab kita punya ujian. Jadi orang itu kalau diuji kudu sadar bahwa ujian itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kita pahami ujian gak semuanya kesulitan. Kesenangan pun adalah ujian. Maka untuk mengukur sabar kita, menjaga sabar akan ada, menjaga syukur akan terus ada dengan apa? Bidzikrillah tatmainul qulub. Hadapi semua dengan zikir. Kalau dikasih nikmat, apa yang kita ucapin? Alhamdulillah. Lagi banyak ujian, apa yang kita sebut? Innalillah, astagfirullah. Mertua meninggal, apa yang kita sebut? Alhamdulillah. Masa alhamdulillah bang lu? Innalillah. Dia alhamdulillah dia. Innalillah, betul. Maka afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Sebaik-baik zikir enggak ada lain adalah la ilaha. Apapun zikir boleh Ustaz, saya pengen hasbunallah, boleh. Saya pengen subhanallah, boleh. Saya pengen alhamdulillah, boleh. Maka seutamanya zikir la ilaha. Mudah-mudahan semua yang kita baca karena Allah nenangin hati kita. Amin ya robbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Wan ni'mal wakil, ni'mal maula, wan ni'man nasir. Itu artinya apa? Nah, Artinya apa? keren banget ya. Bu, mau tahu kagak? Mau tahu banget apa aja? Ya elah, nenek-nenek. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bimakna Masya Allah, ini adalah penyerahan segalanya kepada Allah. Kita mohon segalanya kepada Allah, kita pasrah segalanya kepada Allah, dan ketika kita sudah pasrah, kita mohon Allah yang jadi wakil dari setiap masalah kita. Alhamdulillah. 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 Masalahnya saya sering zikir tapi nggak tahu artinya. Ah. Saya nanya. Mudah-mudahan sekarang makin kuat zikirnya Amin. karena faham artinya. Amin ya Allah. Amin. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Peri sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abai Gibran menjadi penyemangat karena sudah hafal artinya ya. Ustadz hati-hati di perjalanannya, utamakan keselamatan, kenyamanan berkendaranya, dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Terima kasih Bang Yoga. Berenergik banget, positif banget auranya dari beliau. Allah. Baik, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah segmen yang ini kita akan melihat dan mendengarkan dari guru kita pemaparan Quran surat Al-Hajj ayat 11 bersama guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Aib Saifullah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh satu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparannya dari guru kita Ustadz Aib Saipullah. Tafadhal guru. Barakallahu fiik Ustadz Yoga, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Apa kabar ibu-ibu semua dan bapak-bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Yoga sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu ridho Allah, dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh ustazah kita, qari'ah kita tadi itu ada dalam surah Al-Hajj ayat ke-11. Ayat yang sangat agung yang luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim dan muslimah seyogianya tetap dekat dan kembali dengan Allah dalam semua waktu dan keadaan. Mau susah kita tetap dekat dengan Allah. Mau senang kita tetap dekat dengan Allah. Dalam semua waktu dan keadaan kita tetap kembali dan hanya dekat dengan Allah. Ayat ini Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia. Kata para ulama ahli tafsir, minnya litab'id. Wa minan nas ay wa min ba'din nas, sebagian manusia. Man ya'budullaha, ada yang menyembah kepada Allah ala harf. Imam Ibnu Katsir mengatakan, mengutip perkataan Imam Mujahid wa Qatadah wa ghairuhu ma'ala harf ay ala syak, ragu-ragu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan ala harf ay ala wajhin wahidin, yakni an ya'budahu ala sarra'i duna dharra. Kata Imam Al-Qurtubi, dia menyembah kepada Allah, dia dekat dengan Allah, dia kembali kepada Allah, dia senantiasa besar dengan Allah hanya ketika dia senang, hanya ketika suaminya ada, hanya ketika hartanya melimpah, hanya ketika kesehatannya ada. Namun ketika dia ditimpa kesusahan, namun ketika ditimpa sakit, dia jauh dengan Allah. Allah singgung dalam ayat ini, jangan seperti itu. Allah menyebutkan di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah hanya dalam satu sisi saja.
Kalau kata Allah, fa in asabahu khairun, kalau dia ditimpa kenikmatan, kebaikan, Imam Al-Qurtubi mengatakan khairun contohnya sihatu jismin wa rakha'u ma'isyatin. Kalau badannya sehat, kehidupannya nyaman, ekonominya, bisnisnya lancar, apa? Itma'anna bihi, apa? Radiya wa aqama ala dini. Dia ridho, dia semangat beribadahnya. Salatnya luar biasa dekat dengan Allahnya ketika dia senang, ketika dia sehat. Namun kata Allah, wa in asabathu fitnah, kalau ditimpa sebaliknya fitnah, badannya sakit, pasangan hidupnya sudah wafat misalnya, orang yang dicintainya sudah tiada, musibah menimpanya, apa? Inqalaba ala wajhihi. Kata Imam Al-Qurtubi, ay irtadda wa raja'a ala wajhi alladhi kana alaihi minal kufri. Dia murtad. Dia keluar dari agama Islam, dia jauh dengan Allah. Yang tadinya dia rajin ikut pengajian, tidak lagi. Yang rajin tadinya ikut Cahaya Hati Indonesia, dia tidak lagi. Kenapa? Ketika ditimpa musibah, Allah tidak menginginkan demikian. Lalu kata Allah, khasira dunya wal akhirah. Orang yang demikian sungguh dia merugi. Bukan hanya di dunia, tapi di dunia dan di akhirat. Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan, kenapa rugi di dunia? Rugi di dunia lima asabahu minal fitnah. Karena dia ditimpa musibah. Dan rugi di akhirat kenapa? Li'adami husuliha ala thawab. Enggak mendapatkan pahala dari musibah yang menimpanya. Makanya dia rugi di dunia dan di akhirat. Di akhir ayat Allah mengatakan, zalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang sangat nyata, yang sangat besar. Para ahli tafsir kita yang menjelaskan ayat ini mengatakan sebab nuzulnya. Di antaranya Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengukil riwayat dari hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Kana rajulu yaqdumul Madinah. Ada laki-laki datang ke Madinah. Dia masuk Islam, dekat dengan Rasulullah SAW. Namun ketika dia melihat, kita melihat misalnya, faidza waladat imra'atuhu, kalau istrinya melahirkan, au nutijat khailuhu, kudanya, hewannya kemudian melahirkan anak, menghasilkan apa? Dia mengatakan ini agama yang baik. Islam itu agama hebat. Namun ketika istrinya tidak melahirkan, namun ketika hewannya tidak menghasilkan yang lainnya, apa yang terjadi? Hadza dinusu, agama Islam agama yang tidak baik. Ini yang disebutkan hadis ini. Dalam ayat ini Allah gak menyenang demikian. Seorang muslim seyogianya apapun keadaannya tetap dekat dengan Allah. Kenapa? Karena harus kita yakin apapun yang Allah berikan kepada kita yang terbaik untuk kita. Meskipun dibungkus dengan seolah-olah itu pahit untuk kita. Gak ada yang pahit hakikatnya. Karena Allah sangat mencintai hambanya. Ibu ditimpa sakit, hakikatnya sakit itu nikmat dari Allah. Ibu ditimpa kehilangan orang yang dicintai, hakikatnya musibah itu nikmat dari Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, kata beliau, farubama ataka famana'aka, warubama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah memberikan kepada kita nikmat dengan jalan menahan sesuatu, diberikan sakit. Hakikatnya kita dekat dengan Allah. Kadang Allah juga memberikan dengan jalan menahannya atau menahannya dengan jalan memberikannya. Maka kata beliau, فَإِذَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الْفَتْحِ فِي الْمَنْعِ عَادَ الْمَنْعُ عَيْنَ الْعَطَاءِ. Ketika kita sudah paham tentang hal itu, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, sekalipun itu sakit, hakikatnya itulah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukankah ketika kita timpa musibah, kita keluar kata-kata ya Allah? Bukankah ketika seorang yang paling kita cintai, kita kembali kepada Allah? Inilah yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Dimanapun, apapun keadaan tetap dekat dengan Allah. Mari kita lihat contoh dalam Al-Quran. Nabi Ya'qub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf. Allah merekam dalam surah Yusuf ketika mengatakan, dia mengadu dengan kesusahan, kesedihan yang dialaminya. Yusuf yang dicintai tidak ada. Kakak dan adik berantem, hasad satu sama lain, sedih orang tuanya. Apa yang disampaikan dalam keadaan susah ini Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan semua kesulitan, semua kesedihan kepada siapa ibu-ibu? Hanya kepada Allah. Berdoalah. Dalam surah An-Naml Allah firman, amma yujibul mudtarra idza da'ah. Kata para ulama, ini dalil bahwa orang yang sedang susah, sedang kesulitan, itu di antara waktu Allah mengabulkan doanya. Contoh yang kedua,
Orang yang dalam keadaan yaitu kesusahan misalnya. Ada dalam Al-Quran namanya surat Al-Mujadilah. Apa Mujadilah? Seorang wanita yang menggugat suaminya kepada Rasulullah dan kepada Allah. Mengadukan kesedihannya kepada Allah. Siapa? Khawlah binti Sa'labah. Dia mengadukan suaminya yang bernama Aus bin Samit. Gara-gara Aus bin Samit menghinanya dan mengatakan, anti kazahri ummi, zihar. Kamu seperti punggung ibu saya, dalam keadaan marah. Ini dalam bahasa Arab, bahasa yang sangat kasar sekali. Dia akhirnya datang, ya Rasulullah, aku mengadukan perkataan suami saya ingin mendengar jawabannya langsung dari Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadukan masalah ini kepadamu ya Allah. Mengadu kepada siapa ibu? Allah. Turunlah firman Allah, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun surat Al-Mujadilah. Dalam keadaan senang pun demikian, kita lihat contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika datang singgasana dari Yaman, di depan beliau dalam surah An-Naml, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika singgasana sudah datang berkat Asif bin Barkhiyah. Ada informasi sedikit. Bapak Ibu sering mendengar orang Sunda namanya Asep. Asep itu banyak orang Sunda, kenapa? Hemat saya yakin insya Allah. Yaitu mengambil dari seorang laki-laki yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu sehitungan kedipan mata Nabi Sulaiman. Namanya Asif bin Barkhiyah kata ulama. Asif bin Barkhiyah dengan sod datang ke lidah Sunda menjadi Asep. Asep. Ditasgir lagi menjadi Aep. Saya yakin dari sana. Ketika sudah sampai apa kata Nabi Sulaiman? Nikmat, dia bahagia. Dia kembali kepada Allah. Ini semua karunia dari Allah. Untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur dengan nikmat ini. Maka jangan lupa. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita. Semuanya nikmat dari Allah. Semua al-man'u minallah. Huwa ainul ata. Kata para ulama. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dan ulama yang lainnya. Maka itulah mudah-mudahan kita selalu bahagia. Dekat dengan dan kembali kepada Allah. Apapun keadaan yang menimpa kita. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ibu jadi semakin terpesona sampai segmen ini ya. Tadi segmen pertama, segmen kedua sampai segmen ini semuanya berapi-api dan banyak ilmu yang ditabur oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ingin bertanya? Acungin tangannya yang mau bertanya baru saya tunjuk. Ayo. Pada semangat semuanya. Silakan ibu yang mau bertanya dengan ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arsileni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 2 RW 5 Pancormas Depok. Pertanyaannya? Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menghadapi sabar dengan ikhlas? Kita kan berumah tangga, bermasyarakat, punya anak segala macam dengan permasalahannya ya Pak Ustadz. Bagaimana cara menghadapinya mungkin dengan suami yang bermasalah dengan pekerjaannya, dengan anak yang mungkin susah untuk diajak ibadah, sholat mungkin, belajar dan lain sebagainya. Dengan tetangga yang mungkin ada aja lah masalahnya gitu. Bagaimana ibu caranya? Banyakan masalah ini mah. Sama tetangga, sama suami, sama anak. Ya terus pertanyaannya apa ibu? Ya gimana caranya menghadapi sabar, pokoknya harus sabar dengan ikhlas ya, menghadapi segala macam tetek bengeknya. Ya biar Itu sabar aja ya deh, Bu Pak ya. Ustadz ya. Ya, banyak masalah kayaknya ibu ya. Baik Ustadz silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Mohon jawabannya. Iya, ini mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan ibu-ibu Ustadz. sekali. Banyak masalah. Iya. Mohon maaf, semuanya juga pasti punya masalah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fik ibu. Subhanallah, pertanyaan sangat bagus sekali. Satu hal yang harus kita tanamkan. Selama kita hidup di dunia, tidak ada satupun manusia bagaimanapun kesolehannya kecuali pasti dia mendapatkan ujian dan cobaan. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang diuji keluarganya, ada yang keluarganya damai, kesehatan badannya.
badannya gak ada masalah, anaknya gak ada masalah, pasangannya gak ada masalah. Masalah dengan mertuanya. Dengan mertua gak ada masalah, dengan temannya. Gak ada masalah semuanya, ekonominya. Maka Allah ketika menjelaskan surat Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati saja itu adalah bagian daripada ujian dari Allah. Dalam Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi jangan berpikir kalau ibu misalnya ada masalah dengan suami, saya ingin cerai. Cerai dengan suami, masalahnya tidak akan selesai, bahkan masalahnya makin besar. Gak mungkin kita lepas dari masalah. Maka satu yang kita tanamkan, masalah pasti terjadi. Yang kedua, masalah dari Allah, insya Allah bagian nikmat untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa menghadapinya dengan kembali kepada Allah. Saya yakin Allah tidak mungkin memberikan masalah kecuali satu, menurut kemampuan kita. Gak mungkin Allah memberikan masalah yang kita gak bisa menghadapinya, pasti bisa menghadapinya. Yang kedua, wujud Allah sayang pada kita. Dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, Inna Allah iza ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau mencintai seseorang, Allah mengujinya. Bahkan kata Rasulullah, yang paling besar ujiannya, musibahnya bukan Anda, tapi para nabi, rasul paling besar ujiannya. Badan beliau, keluarga beliau, di antara putri beliau ada yang sedang hamil, Sayyidah Zainab ditusuk oleh musyrikin Mekah. Ketika beliau masih kecil, ayahnya sudah wafat, gak tahu, masih dalam perut ibunya. 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakek wafat. Terus hidup beliau datang di Mekah, di embargo, ke Madinah, kemudian menghadapi Yahudi, semuanya. Tapi Rasulullah SAW, apakah Rasul orang yang kemudian tidak dicintai oleh Allah? Justru Allah paling mencintainya. Maka tanamkan oleh ibu ujian dari Allah. Satu, kita bisa menghadapinya. Yang kedua, wujud Allah sayang pada kita. Yang ketiga, rajinlah datang majelis ilmu. Majelis ilmu itu ibarat air yang menyiram tanah yang tandus. Yang tadinya keras jadi lunak insya Allah. Maka dengan demikian hati tenang, pulang insya Allah makin sabar. Cuma 2 hari berikutnya balik lagi. Makanya pengajian harus tiap saat dan tiap hari tiap waktu. Maka kata para ulama mengatakan ilmu itu harus dijadikan seperti napas kita. Jangan seperti makanan kita perlunya sehari 3 kali. Tapi ilmu jadikan seperti napas setiap saat kita memerlukannya. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah. Allah memberikan kepada kita kekuatan menghadapinya dan menyelesaikan dengan izin Allah, yaitu masalah-masalah tersebut, dan insya Allah kita termasuk wabasyiris sabirin. Terakhir coba ibu lagi ya. Pahala orang yang sabar ketika menghadapi yang tadi dikembalikan kepada Allah sampai Allah mengatakan apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3, kasih sayang dari Allah dan juga rahmat dan juga hidayah. Insya Allah kita semua bisa menghadapinya dan yakin semua adalah bagian nikmat dari Allah dengan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Gimana ibu, puas? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi salah satunya supaya nggak banyak masalah, ibu sering-sering datang ke pengajian. Minimal terhindar dari yang nagih kreditan. Ya orang yang nggak ada kan lagi ngaji ya. Iya, baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih guru kita, kiai kita Al-Mukarram, Ustadz Aib Saipullah. Dan tentunya setelah yang satu ini, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Ini lebih seru lagi karena yang akan dibahas di segmen berikutnya adalah salat dan sabar kunci melewati cobaan. Insya Allah bersama guru kita Ustadz Iksan Syakban. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, kaifa usqa wa udam, wa fuad wa fuadi qad bada, badi badi zalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Terima kasih Ustazah yang sudah membacakan ayatnya begitu indah. Dan selanjutnya kita dengarkan guru kita yang akan membahas salat dan sabar kunci melewati cobaan. Kepada guru kita Ustadz Ihsan Sya'ban, tafadhol. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bu? Ya. Halo? Ya. Hai? Halo. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah yang selalu standby terus menonton acara yang luar biasa ini. Tema kita pada kesempatan saat ini adalah sabar dan sholat sebagai solusi dalam setiap kehidupan. Kita sudah dengar tadi lantunan ayat suci Al-Quran bahwa sabar dan sholat adalah solusi. Lantas ada tiga sabar yang harus kita miliki. Apa saja? Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan, Ibu. Bu, sabar dalam ketaatan. Betul? Apa yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan? Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika diminta untuk mengorbankan sang putra tercintanya, padahal itu putra yang sangat diinginkan oleh beliau. Sudah sekian tahun penantiannya, tapi harus dikorbankan. Sabar dalam ketaatan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 hari, istri saya berpulang. Saya tidak bisa memajukan. Saya tidak bisa memundurkan waktu itu. Karena itu kita harus menjadikan sebuah ketaatan kita kepada Allah. Itu sudah jadi aturan, sudah jadi regulasi, hak veto Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita maju atau mundur. Gak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan melewati kematian. Terus bagaimana Pak Ustadz sedih? Sedih. Masya Allah. Pak Ustadz gimana atuh? Ya udah. Ambil air wudhu, sholat. Apa jawabannya? Ambil air wudhu, sholat. Bahwa sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ketaatan. Yang kedua, Bu, sabar dalam apa? Menjauhi hal-hal yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita misalkan lewati kalau bulan puasa, bentar lagi puasa, betul? Betul. Lebaran juga ya. Iya, elah. Kalau bulan puasa yang katanya halal juga jadi haram. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu kita. Lah makan itu halal apa enggak? Halal. Lah kalau siang hari? Halal. Menahan hal-hal yang berbau maksiat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adik kita lihat sekarang banyak di YouTube dikit-dikit bacok. Dikit-dikit marah ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Kemarin ada video YouTube. Ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Kerudungnya sampai lepas. Gara-gara ngerebutin suami orang. Halah emang suami kagak ada lagi. Ya cowok kagak ada lagi. Direbutin. Maksiat. Maka kita harus bersabar. Bagaimana caranya kita bersabar? Bersihkan hati.
Bagaimana caranya membersihkan hati? Terus taqarrub ilallah. Zikir, mau marah sedikit, astagfirullah, astagfirullah. Bu, dulu saya tukang marah. Dulu saya preman, free man. Wah, orang bebas jadi bebas, mau ngatain orang juga bebas. Mau marah juga bebas, keserempet dikit, serempet dikit, apa? Tak ada artinya, Bu. Ibu, halo? Suaminya bawa duit goceng, goceng. Sabar. Bawa duit goceng, shit. Bang Yoga, depan, dia pakai daster. Dasternya bolong. Pakai koyo, jepret. Lu ya bawa duit goceng. Tapi kalau bawa duit 500.000, pakai parfum. Kagak sabar ibu mah. Dikasih gope sabar, dikasih goceng kagak sabar. Bu, dikasih goceng sabar, syukur. Dikasih gope juga sabar, syukur. Biar apa? Biar dikasih lagi sama Allah. Ya, kan kalau udah kita kasih sama Allah, maka Allah akan tambahkan, betul? La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna bila sadid, kata Allah. Betul? Betul enggak? Buset, pada bengong semua. Ya Allah, bingung mikirin Bang Yoga. Terkesima. Goceng. Ya. Sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir. Ini yang berat. Tidak ada yang ringan menghadapi takdir itu. Kehilangan orang tua apa ringan? Berat. Kehilangan anak apa ringan? Berat. Kehilangan husband. You know husband? Suami. Empok. Suami. Husband. Gak ada yang ringan. Berat semua. Tapi kita harus sabar. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Dan masih ingat ya, di balik satu buah kesulitan ada dua kemudahan. Kalau saya sudah artikan lain, satu buah kesulitan ada dua buah kemudahan. Satu buah kesulitan ada dua kebahagiaan, ada dua hadiah. Tapi jangan sampai salah nanti ngartiinnya Bu ya. Jangan sampai salah. Jadi sabar itu ada 3 hal. Dan kesemuanya itu kita harus lakukan solusinya yang satu saja. 4 hari ini saya lakuin zikir Bu. Zikir. Ingat istri sudah wafat, zikir udah. Ingat suami sudah wafat, zikir sudah. Ingat orang tua, berdoa. Kan ada 3 amal-amalan anak cucu Adam yang ketika ruhnya lepas dari jasad ngalir. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Yang kedua adalah sodakoh jariyah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya majlis ini luar biasa. Kita doain terus majlis ini terus berkibar. Betul? Betul? Bu, jangan sampai begini. Bila kamu di sisiku. Hafal semua mah giliran sholawat kagak hafal. Begini Bang Yoga. Iya. Nyanyi semua pada hafal semua. Enggak apa-apa. Dikit-dikit kalau lagi kangen mah Bu nyanyi. Cuman plesetin jangan nyanyi tapi sholawat badar. Sholawat Jibril. Itu coba semua. Jadi ingat ngadepin semua itu kita harus punya tingkatan sabar itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi hal-hal yang maksiat, mungkar. Yang ketiga adalah sabar dalam kita lupa. Dalam kita Ibu nggak bisa jawab. Ngaji fokus. Apa yang sama aja. Sabar dalam kita menghadapi takdir. Gitu, insya Allah. Ya Bu, siap Bu? Kuat Bu? Kuat, bener kuat. Suami bawa goceng kuat. Allahu Akbar dikasih air doang. Bu, kebangetan banget udah capek dari pagi sampai sore. Kasih air doang. Masya Allah Akbar. Yang terpenting semua masalah yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah kasih paket dengan solusinya. Cara menghadapinya sabar dan sholat. Jadi kalau ada marah-marah, ngerebutin,
apa gitu ya di rumah, udah mendingan ambil air wudhu dan sholat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Iksan Syakban yang kalau dikasih goceng sabar ya Bu. Iya, cuman malam rapet. Ya, baik, ada yang ingin bertanya mana? Acungin tangannya biar saya semangat milihnya. Oh iya silakan yang mau bertanya. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Mengapa sholat dan sabar dapat menjadi penolong dari segala kesulitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat dan sabar jadi penolong? Untuk sabar, silakan Ustaz. Kenapa gitu ya. Kenapa sabar dan sholat jadi penolong? Yang pertama adalah sholat itu tiang agama, rukun Islam. Jadi kalau kita jadikan pondasi agama itu sebagai solusi, balik lagi ke situ. Kalau misalkan kita punya rumah, analoginya begini, kita punya rumah, ada pondasinya. Kalau di atasnya bocor, pondasinya tetap ada. Kalau mau benerin bocor harus ke atas pakai taraje tahu tangga gitu ya. Nah kemana bertumpunya? Ke pondasinya karena sholat pondasi keimanan kita. Sabar, udah jelas sabar mah. Innallaha ma'as-sabir. Allah itu bersama orang-orang sabar udah. Kalau Allah udah bersama dengan orang sabar emang mau ngelawan? Enggak kan. Emang kita mau ngelawan? Enggak bisa. Mengubah takdir nggak bisa, apapun nggak bisa. Udah pasrah aja deh. Wa ma yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh inna balighu amri. Bahwa sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Cukupkan apa? Semua kebutuhannya. Makanya kita harus bertawakal kepada Allah, sabar kepada Allah, itu saja. Kenapa? Ya kalau sudah sabar dan sholat bakal datang tuh solusi. Ya. Biasa orang mah ya bang, pagi-pagi dikejar bang emok, siang hari bisa bayar. Betul? Tahu bang emok? Tahu. Nggak tahu bang emok, mata elang ibu tahu. Iya, tahu semua. Masya Allah. Gitu, mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makasih Ustadz Iksan Syakban yang sudah menjawab pertanyaan dari ibu puas ya. Jadi sabar, kuncinya segalanya. Sholat juga kuncinya segalanya. Jadi banyakin sabar sama sholat ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah terima kasih Ustadz. Dan saya informasikan buat yang di rumah yang lagi nonton Cahaya Hati Indonesia. Jangan lupa setelah yang satu ini dipersiapkan Al-Qur'annya. Karena kita nanti masuk segmen ngajiu bareng Ustadz Munawir Ngacir. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Ya Imam ar-Rutni ya sanadi anta babullah mu'tamadi babidunya ya Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Semangat Ibu, semangat. Karena ini energik juga segmen ini. Karena kita mau belajar ngaji. Ngaji yuk. Ayo. Bersama Ustadz. Begini dosa, begitu dosa, di mana orang berdosa sebaik-baik
baik orang yang bertaubat pada Tuhannya menebus doa. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal ngacir udah ngedenget. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Munawir. Di Depok ada Munawaroh, di masjid saya juga ada Munawaroh. Tetangga saya, tetangga. Bu, ini ada orang Jawa nggak? Ada. Ada orang Ngapak? Ada. Makanya orang Ngapak orang Penak ya Bu ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Munawwaroh tentunya selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal Alamin. Bu, ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Yang keras. Ih, minta yang keras. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh host kita yang luar binasa. Luar biasa. Kalau binasa saya udah meninggal. Boleh pantun? Boleh. Lampu redup gelap amat. Main silat kudu diuji. Cakep. Hidup kalau pengen selamat banyakin sholawat ama ngaji. Alhamdulillah. Wisuda pakainya toga. Cakep. Sambil makan kecap. Artinya? Bang Yoga emang mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Sehat ya Bang Yoga? Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Kita nggak berdua. Sama siapa lagi? Saya ditemani oleh seorang wanita yang cantik jelita. Yang masih muda. Masih muda. Masih energi. Saya sapa terus dulu. Boleh silakan Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Namanya Sinten? Nah. Dari mana Bu? Ibu Muhana. Oh, dari Betawi? Iya. Biasanya Bu kalau Betawi nama terakhirnya H. Ya. Fatimah, Markona, Waliahan begitu ya? Lah kalau orang Jawa kan Samikem, Tumikem, Tuminem. Ya Bu ya? Ya. Dari Majelis Taklim mana Bu Muhane? Dari RW 5. RW 5? Ya. Depok? Depok. Ini Depok, alhamdulillah. Nah hari ini saya nggak ngajarin, tapi ngaji bareng-bareng. Namun sebelumnya dengan pemirsa saya mau dibacain dulu surah Al-Qamar ayat 10 Bu Muhane. Ya. Siap. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Sadaqallahul azim. Ya Allah, burung gelatik lewatnya kampung Melayu. Cakep. Ibu-ibu masih cantik, I love you. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Dulu belajar ketika talaki sama ustazahnya di rumah begitu ya Bu ya? Iya kan kalau ngaji kalau mesti talaki kan begini. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Iya kan? Tapi sekarang udah bagus. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, yuk kita baca bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Mama. Tuh 2, 3. Kalau bareng-bareng Bang Yoga. Kompak. Iya. Nggak tahu kalau dewekan. Ya Allah. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
1, 2, 3. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. 1, 2, 3. Sebelah kanan sama sebelah kiri bunyinya beda. Aku baca yang ada yang salah cuman mulutnya amnya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, mari kita belajar bareng, Mbak. Kalau di dalam Al-Quran kan kalau baca harus ngerti sifatul huruf, ya Allah. Sifatul huruf ama makharijul huruf. Iya, nah itu bisa. Alhamdulillah. Nah, sifatnya huruf ini di huruf fa adalah hamas. Bu. Hamas itu keluar jangan napas Senin Kemis. Senin Kemis. Senin. Lah bagaimana? Fa fi fu faf. Fa fi fu faf. Fu fang. Fani fafna. Coba diulang, Bu. Alah, boro-boro Pak Ustadz mikirin hames, mikirin cucian kotor banyak banget di rumah. Udah begitu, ya Allah pakaiannya bapaknya masih ngedebrak begitu ya. Ada yang begitu? Orangnya datang? Hamas, huruf hamas ya, Bu. Kemudian di sini ada huruf dal, huruf dal itu syiddah kalau sifatul hurufnya. Baju di toko Sakata. Understand? Hurufnya itu, Bu. Ini mohon maaf pemirsa, baru kali ini saya baca huruf syiddah dipelototin sama nenek-nenek nih. Ya Allah. Subhan. Wala ilah. Wallah. Sekarang ada huruf ain. Ain itu tawasud atau bainiyah atau huruf tawa. Hurufnya ada lim. Hurufnya yaitu linaumar. 1, 2, 3. Lam, nun, ain, mim, Understand? Udah paham, Bu? Yuk pulang lu kalau udah paham lah. Terus kemudian di sini ada Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ain berarti A-nya harus dibaca panjang. Rabbahu. 1, 2, 3. Dicoba Ibu Haja Muhaina. Rabbahu. 1, 2. Pakai mik. Ya Allah. Rabbahu. Itu cakep ya Allah. Alhamdulillah. Rabbahu di sini dibaca apa, Bu? Nah, ini bukan kentutnya. Qalqalah tetapi asghar ya. Ada sifatnya qalqalah walaupun di sini ada tasdid, itu tetap ada bacaan qalqalah tapi tidak begitu beda dengan yang misalkan ahad itu qalqalah kubro ya. Itu nampak. Karena apa? Qalqalah itu terbagi jadi Ini ada yang bingung kayaknya nih. Kalau yang kita pelajari dulu waktu sekolah di madrasah. Lah kan qalqalah dibagi jadi
2 itu yang umum ya Bu ya. Yang kita dulu waktu sekolah ya Bu ya. Kol-kola dibagi jadi 2. Tapi kalau sudah mendalami lagi jadi ada kol-kola 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 Ini jawabnya bagaimana sih? Akbar. Yang keempat Asar. Asoy. Ada yang jawab asar. Allah ya Karim. Tetap di sini ada sifat kol-kolahnya. Kemudian di sini namanya bacaan Ini mau ngomong apa sih ini? Mad. Bacaan mad. Ini termasuk bacaan mad far'i, tapi di sini namanya mad Ini kagak kompak bener sih ngomongnya. Mad silah dibagi jadi 2. Ada namanya qasiroh, ada namanya towil. Bo. Towil. Tol kan panjang. Iya kan? Ya kan tol panjang ya? Iya. Lempeng ngetrek jauh. Ya kan bahasa Arab itu. Tol ya Bu ya. Tola ya tulu taulan kan begitu ya. Taltil tol kan begitu ya. Alhamdulillah. Nih di sini namanya madsilah towil. Gak kompak bener, paham apa enggak sih? Bu. Haknya di sini hama sifatnya ya. Di sini dibaca madsilah towil. Alasannya kenapa? Kalau misalkan haknya bertemu dengan hamzah, dalam 2 kata itu namanya madsilah towil. Ini ketawanya ngakak kayak gini. Iya. Nengah takutnya nggak bawa salin gitu. Iya. Udah pakai ambal Ibu. Ngaji sama Ustadz Munawir Ngacir harus ceria, tapi jangan sampai bablas. Silakan Kiai. Sampai merah itu. Iya. Kagak diapa-apain. Di rumah jangan ketawa masalahnya. Iya. Ini namanya nyengir tapi mikir ya Bu ya. Nyengir tapi mikir. Makanya ngaji bareng Pak Munawir. Biar gampang ditanya mungkar dan nakir. Masuk surga langsung akir. Ya Allah. Terus Bu. Lah, begini aja masih makan getuk daun yang lembreh, ya nggak? Udah begini masih ada yang ngantuk bibirnya dobleh kan begitu. Ya Allah. Lanjut Kiai. Andi 1 2 3. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada nun bertasdid, maka harus dibaca deng, tempatnya dihit, dicoba 1. Itu kalau lagi sama bapaknya, papa. Ya Allah. Emang begitu? Iya, gara-gara ngacir tuh. Lah begitu. 5. Ani 1 2 3. Nah, coba Mama, ya Allah. Umuhena coba 1 2 3. Ani. Jangan dibentak. Nih, Mak. Ani 1 2 3. Ani. Ya elah. Lagi coba 1 2 3. Ani. Cinta yang pertama. Ya Allah. Ya kan ada lagunya kan? Kan ada Ani cinta yang pertama. Gitu ya. Apal Kiai ya. Teriak terus beliau mah. Iya. Lah kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan dalam nazam begini. Wa ghunatun qad aujabuha abada fil mimi wan
filmi wa nuni idza masyuddida. Apabila ada nun bertasdid dan mim bertasdid. Nih diplototin Mbak Imam ya Allah. Tapi paham ya Maya? Insya Allah. Kalau ada nun bertas harus dibaca deng. Paham? Sekian dan terima kasih. Lanjut. Lanjut Kiai. Bu, di sini ada huruf mim. Ya, huruf mim. Berarti tawasal, tawasud. Kan hurufnya ada 5 tadi ya. Lin Umar, ya kan? Kan ada mim sama ro kan? Understand? Yes. Understand? Yes. Rinnya adalah huruf isti'la. Understand? Yes. Isti'la apa itu? Tinggi. Bu, enggak kelihatan ya Allah, enggak kelihatan. Coba suruh baca. Nah. Hah? Lah ya coba namanya belajar mah. Kita belajar Kiai ya. Iya. Ya bismillah doang, bismillah aja. Pakai mic dengan ibu siapa? Bu Peri ini. Iya Bu Peri. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Haji. Yes ya. Pak Kiai. Yes, I understand. Yes. Oke. Ngajinya oke doang. Bu siapa namanya? Ibu Peri. Oh, yang dari Mary, Terry, Mary ya. Ya Allah. Hah? Iya, itu kan ada lagu Indianya. Kalau nggak pakai nada kan nggak enak. Nggak enak. Tapi kalau pakai nada enak. Nah, huruf isti'la. Lamnya juga huruf tawasud. Lin Umar ya. Bu. Itu kalau dalam sifatul huruf. Kemudian ada wawu. Wawu adalah al-jauf. Artinya bolong. 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 Al-jauf ya. Hurufnya ada 3. Alif, wawu, i. Understand? Yes. Nah, di sini ada namanya sifat qalqalah. Di sini tetap hurufnya apa bacaan qalqalah, tapi enggak segoncang kayak bacaan qalqalah sughra, ya kan? Seperti absorihim gitu kan? Baknya enggak terlalu nampak, tapi tetap di sini ada namanya sifat qalqalahnya ad. Babibu baba. Bani babana. Minal mubani mabibam bani ba. Nah, saya demen kalau nenek-nenek itu sering baca ya. Pokoknya sama yang no I love you full. Alhamdulillah. Fantasir nun mat. Ini jangan sampai nangis ya mak. Ya Allah. Fantasir. Nah, mohon maaf, kalau saya baca satu ayat itu nggak boleh buat main-main. Tapi kalau misalkan untuk mencoba itu buat pemirsa agar cepat bisa, makanya dibawa rileks ya. Lah kalau nggak pakai rileks repot. Baca sebentar aja udah ngantuk dia nggak. Coba kalau nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak enak. Kaku. Lah ya kaku ya kan. Fantasir. 1, 2, 3. Fantasir. Coba mas. 1, 2, 3. Fantasir. Nah, sos. Coba mak. Pakai itu mak. Ya Allah. 1, 2, 3. Tasisus. Jangan sosis susu nyosor lagi ya Allah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dari ayat ini kita tahu bahwa karena apa? Kita nanti setiap hurufnya akan minta pertanggungjawaban kepada Allah ketika kita dibaca hidup di dunia. Ini namanya ayat yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ya Bu ya. Pak Ustadz saya nggak bisa baca banyak, bagaimana? Ya udah kulhu ama ina atoina aja dah nggak apa-apa.
Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu? Ini ditanya melotot tapi nggak jawab. Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ini kita catat, makanya baca Quran yang Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bu Muhainah, Bu Fatimah sama Bu Paijem itu nama orang Bu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kiai kita, Kiai Munawir. Pokoknya positif, energik, mengajak teman-teman para pemirsa yang ada di rumah juga ngaji bareng jadi lebih paham. Iya. Baik, para ibu-ibu yang cantik-cantik, yang glowing-glowing, pemirsa yang ada di rumah juga yang sedang menyaksikan program ini, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan berdoa bersama, bermunajat bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang selalu Allah berikan keselamatan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wadfa'na minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang memiliki segala kehidupan kepada kami ya Allah. Berikanlah kelapangan kepada hati kami ya Allah. Dengan segala pun apapun ujiannya ya Allah. Apapun cobaannya ya Allah. Apapun kesulitannya ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas. Hamba-hamba yang tawakal. Hamba-hamba yang sabar. Semoga semua yang diujikan kepada kami ya Allah menjadikan jalan kami tambah-tambah ketakwaan kepadamu ya Allah. Tambah-tambah iman kepadamu ya Allah. Tambah-tambah berserah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan pemaparan ilmunya, kepada Ustadz Abai Gibran terima kasih, kepada Ustadz Aib Saipullah terima kasih, kepada Ustadz Iksan Cakban makasih, terlebih juga ini terima kasih kepada yang punya ganteng, yang energi, yaitu Ustadz Munawir Ngacir, makasih Kiai, dan Ustazah Indana Julfa, makasih. Buat para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan hadir terus, dan hari ini luar biasa kita hadir di Masjid Al Munawaroh Depok. Makasih buat jamaah-jamaah juga yang sudah hadir, saksikan terus iNews, apalagi cahaya yang kita nanti-nantikan yaitu Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan acara program ini, tetap tonton terus setiap programnya, karena apa? Ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap kita harus ngaji. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya PNS undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Hati Indonesia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana.
lana Allahumma barik lana